Selamat pagi teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan tentang bagaimana saya memproduksi sebuah konten. Ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya yang ada di online, di YouTube, di TikTok, di Instagram, juga di beberapa orang yang ada di real life saya. Mereka sering bertanya, tolong spill software-software apa aja yang kamu gunakan untuk memproduksi sebuah konten. Dan saya mau minta maaf teman-teman kalau ada kata-kata yang mungkin teman-teman gak ngerti, karena saya ini agak sedikit belibet kalau ngomong tanpa narasi, apalagi menggunakan bahasa Indonesia ya. Oh my god, karena saya bukan pengguna 100% bahasa Indonesia. Teman-teman pasti udah tahu saya dari mana, dari logat saya. Oke, kita langsung aja. Jadi hal pertama yang saya gunakan itu, yang saya lakukan, yang saya lakukan itu, saya mencari sumber-sumber atau data-data di internet, apapun itu, tentang negara, hal-hal unik tentang negara, data-data yang ada di Indonesia tentang suatu penduduk, suatu wilayah, hal-hal apa yang terjadi di wilayah, terus apa namanya? Aduh, saya lupa. Karena konten saya itu berupa peta atau mapping. Jadi saya menjelaskan sesuatu data menggunakan peta. Nah, itu kenapa saya harus cari sumber-sumbernya dari berbagai sumber yang ada dan saya olah. Oke teman-teman, di sini ketika saya sudah dapat sumbernya, biasanya tuh saya mengolahnya secara manual, tanpa AI, tanpa apapun itu. Jadi saya tuh suka yang namanya nulis. Jadi biasanya ketika sumber sudah ada, saya biasanya nulis nih. Ini semua ini narasi dari sumber-sumber yang saya dapat. Setelah itu, saya mulai bikin narasinya dari data-data tersebut. Teman-teman pasti udah ngerti lah. Nah, setelah narasi ini udah jadi teman-teman, saya melakukan recording atau yang namanya voice over tuh, dubbing lah, pokoknya istilahnya seperti itu. Nah, software dan alat-alat apa saja yang saya gunakan untuk dubbing terus voice over, teman-teman bisa lihat. Nanti saya liatin, bentar. Nah, setelah narasinya udah jadi, biasanya langsung saya buka software yang namanya Adobe Audition. Di sini nih, ini softwarenya namanya Adobe Audition. Nah, terus dulu tuh teman-teman, saya mau cerita flashback. Dulu ketika pertama kali saya mengerjakan sebuah konten, saya karena nggak punya modal ya, saya pakai rekaman yang ada di HP itu loh, perekam itu loh. Dan teman-teman bisa tahu sendiri kualitasnya sangat berbeda teman-teman, karena teman-teman bisa dengar di bagian luar sana noise itu banyak sekali. Ada suara kodok, kadang hujan, kadang suara mama saya lagi masak, atau adik-adik saya lagi sedang beraktivitas, ayah saya sedang motongin bunga atau rumput sedang terus ada anjing saya juga yang sering gonggong. Itu biasanya masuk teman-teman. Dan akhirnya saya tuh menabung berapa bulan itu untuk membeli sebuah mikrofon ini, second wave namanya mikrofon ini. Dan tipe mikrofon ini tuh dynamic ya. Jadi ada dua tipe mikrofon ya teman-teman, ada dynamic sama condenser. Jadi kalau dynamic sama condenser ini teman-teman bisa lihat perbedaannya tuh di mana. Saya nggak bisa jelasin di sini, teman-teman bisa cari aja. Pokoknya saya sudah kasih kata kuncinya itu dynamic sama condenser. Nah, kita lanjut lagi ya, sorry. Terlalu banyak bacot aja. Nah, setelah saya udah buat narasi, saya mulai proses recording nih. Nah, ini nih. Contohnya ya, saya kasih contoh nih. Bentar. Jangan taruh di sini. Soalnya ribet banget, saya harus baca. Setelah itu tahan HP ada. Oke, begini aja deh. Ini langsung saya record ya. Saya baca nih. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24 juta jiwa.
Itu contoh aja teman-teman. Oke, sudah. Ini kan udah masuk. Memang agak sedikit kecil sih suara yang masuk karena memang mikrofon tipikal mikrofon dynamic itu dia tuh cuman ambil dari depan. Jadi dari samping tuh dia nggak ambil. Dia cuman fokus tuh ambilnya dari depan sini. Kita dengar ya. Nah, setelah proses recording sudah selesai, biasanya tuh saya punya preset di sini. Preset ini nih presetnya. Jadi supaya apa? Supaya lebih jernih, terus lebih kayak gurih gitu, kayak model-model podcast gitu loh, teman-teman tahu kan? Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24 juta jiwa. Nah, itu tuh contohnya seperti itu. Setelah itu saya mix down. Nah, saya export, terus saya mix down file. Sudah, setelah itu saya proses selanjutnya tuh saya buka yang namanya Adobe After Effects. Jadi di sini nih saya sudah punya project yang sedang saya lakukan. Project ini nih, tapi belum selesai 100%, masih 50, 40 maybe. Teman-teman bisa dengar aja. Bisa lihat, ini nih prosesnya. Mengapa suku Jawa kerap menjadi sasaran rasisme? Di tengah kemajemukan Indonesia, suku Jawa seringkali menjadi target komentar rasis, terutama di media sosial. Fenomena ini bukan tanpa alasan, melainkan dipicu oleh beberapa faktor kompleks yang berakar dari persepsi historis, politik, hingga stereotip sosial. Salah satu pemicu utama adalah kecemburuan sosial. Pulau Jawa yang secara geografis kecil namun dihuni hampir 60. Nah, segitu aja ya teman-teman. Itu cara-cara saya buat konten saya. Tanpa AI, tanpa apapun, saya manual. Semuanya 100% original. Jadi ya begitulah teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalnya kata-kata saya ada yang salah, atau teman-teman gak ngerti apa yang saya omongkan. Saya minta maaf, karena ya saya manusia biasa. Anjay. Oke teman-teman, dah.